Selamat pagi pemirsa. Aksi premanisme kembali mengusik rasa aman masyarakat. Di tengah gencarnya pembangunan dan penegakan hukum, kekerasan dan pemalakan masih terjadi bahkan menelan korban jiwa. Peristiwa di Purwakarta 2 pekan yang lalu menjadi pengingat bahwa negara belum sepenuhnya hadir melindungi warganya dari ancaman kekerasan jalanan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 16 April 2026, dengan tema Membabat Habis Premanisme bersama saya, Leonard Samosir, dan Anda juga, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Bukan preman ya? Ini Tentunya bukan. Tentunya bukan. Kita bicara soal premanisme, dan yang terakhir terjadi di Purwakarta itu. Mungkin pemirsa masih ada yang belum tahu, 4 April ya, Mas Arief, itu ada seseorang yang sedang hajatan, lalu dimintai uang tapi tidak memberikan, dan akhirnya sampai tewas. Ini sesuatu yang mengkonfirmasi. Tapi pertanyaannya begini, apakah memang premanisme itu sudah sedemikian luasnya di Indonesia sehingga kemudian susah sekali untuk, kalau pakai judul editorial, dibabat habis? Atau apa pesan editorial pada pagi ini? Ya, premanisme itu adalah sebuah formula ya, Leo, bahwa di saat ada kekosongan di mana negara tidak hadir, di situ premanisme masuk dengan berbagai macam format dan dilakukan oleh berbagai macam pihak, dari mulai individu, institusi, dengan berbagai macam alasan, dari alasan sifatnya sentimen kedaerahan atau organisasi dan adat dan lain-lain. Ini merupakan sebuah hal yang intinya sesederhana di mana peran negara lemah atau tidak hadir sama sekali, mereka akan masuk. Sehingga kalau mau kita sekarang melakukan berbagai macam upaya, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus sadar bahwa ini adalah momentum untuk melakukan koreksi. Jadi dimanapun ada peran negara yang lemah, disitulah kita harus melakukan perbaikan. Karena jangan sampai manfaat dari kehidupan sosial yang baik itu di take over oleh preman. Apa yang kita akan bayangkan kalau misalnya publik merasa lebih baik berurusan sama preman dibandingkan dengan aparat penegak hukum, dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus hindari. Tapi kita masih ingat, Mas Arief, sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo itu sudah membentuk satgas untuk melawan preman ini. Kalau di Purwakarta saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi pertanyaannya begini, apakah memang masih ada yang lolos atau memang pendekatan ke masyarakatnya yang memang harus lebih ditingkatkan? Ya, ini kita harus sama-sama sadari ya, bahwa premanisme ini adalah salah satu hal yang kita harus anggap sebagai parasit sosial ya. Karena parasit ini pasti akan hinggap, akan ada di saat kita lengah. Dan di saat kita lengah itu kadang-kadang kita baru sadarnya sudah parah gitu, baru kita lakukan. Nah, kalau sekarang kita lihat dari apa yang terjadi dari mulai Lumajang yang baru, terus kemarin yang 2 minggu lalu yang ada di Purwakarta, hal yang melegakan adalah pasca kejadian aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, itu berhasil menangkap pelakunya. Bergerak cepat ya? Dan bergerak cepat. Namun yang kita butuhkan sekarang untuk menyadari dan memperbaiki momentum ini adalah bagaimana agar peran mereka kita kecilkan. Jangan sampai keberadaan mereka adalah keberadaan yang mengundermine atau menggerogoti kewibawaan pemerintah. Baik, kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 16 April 2026, Membabat Habis Premanisme. Membabat habis premanisme. Aksi premanisme kembali mengoyak rasa aman publik. Di tengah geliat pembangunan dan narasi penegakan hukum yang terus digaungkan, praktek kekerasan jalanan dan pemalakan masih mudah menemukan ruang hidup. Peristiwa tragis di Purwakarta, Jawa Barat, ketika sekelompok pelaku melakukan aksi brutal hingga menelan korban jiwa dalam sebuah resepsi pernikahan, menjadi bukti paling telanjang
bahwa premanisme belum benar-benar tercabut dari akar sosial kita. Para preman bukan sekadar melontarkan ancaman verbal, melainkan dengan enteng melakukan kekerasan nyata yang sampai merenggut nyawa. Kita tentu tidak bisa memandang peristiwa tersebut sebagai insiden terisolasi. Wajah premanisme yang tak kalah merusaknya terus beroperasi secara sistematis di pusat-pusat perputaran ekonomi. Di kota-kota besar, tak terkecuali di Jakarta yang menjadi etalase ekonomi bangsa. Praktek pemalakan hingga pungutan liar masih menjadi momok. Korbannya mulai dari pedagang kaki lima, usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, hingga pabrik. Mereka jadi sasaran empuk para preman yang seringkali berlindung di balik kedok organisasi masyarakat, ormas, atau paguyuban kedaerahan. Aksi palak ini secara nyata mencekik urat nadi ekonomi kerakyatan, mematikan iklim investasi lokal, dan merusak tata tertib sosial. Fenomena itu memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa premanisme tetap bertahan, bahkan di tengah jaminan terhadap rasa aman oleh negara? Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman. Pasal 28G ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Ketika premanisme terus tumbuh, amanat konstitusi itu terasa terabaikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP memiliki pasal-pasal berlapis untuk menjerat dan mengkandangkan para preman. Mulai dari pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan, pasal 351 tentang penganiayaan hingga pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengrusakan barang di muka umum. Ancaman hukumannya bisa mencapai belasan tahun penjara jika mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa. Perangkat hukumnya sudah ada dan kokoh. Persoalannya adalah implementasinya. Tidak sedikit kasus premanisme yang berhenti pada penindakan sesaat tanpa upaya sistematis untuk membongkar jaringan sekaligus mematikannya. Preman ditangkap hari ini, tetapi besok praktik serupa kembali muncul, bahkan di lokasi yang sama. Di sisi lain ada persoalan relasi kuasa yang membuat premanisme sulit diberantas. Dalam beberapa kasus, kelompok preman memiliki kedekatan dengan oknum tertentu, baik di lingkungan birokrasi maupun aparat. Kedekatan itu membuat pelaku merasa kebal hukum. Akibatnya, efek jerah tidak pernah benar-benar terbentuk. Kita mendesak jajaran penegak hukum untuk memberantas premanisme secara komprehensif dan berkesinambungan. Bukan sekadar suam-suam kuku. Terlebih menunggu kasus viral di media sosial dulu, baru bertindak. Sedangkan laporan masyarakat terkesan diabaikan. Premanisme hanya bisa subur ketika negara tertidur dan wibawa hukum lumpuh. Sudah saatnya negara bangun dan membabat habis benalu peradaban bernama preman. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arief. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kita bisa ya membabat habis, mungkin sulit ya, tapi menekan premanisme menurut Anda bisa atau tidak Pak? Oh bisa dimitigasi. Tapi saya mulai dari awal, preman itu sebenarnya bahasa Inggrisnya freeman, cuman orang Indonesia bilangnya jadi preman. Apa artinya? Tidak kerja, pengangguran. Jadi yang mau dibabat itu sebenarnya bukan orang preman-premannya, tapi penganggurannya yang harus dibabat habis. Nah, pengangguran itu bisa berkuasa seperti itu juga ada relasi kuasa.
bisa kita lihat pauga itu ada setoran itu. Jadi itu nggak usah tutup mata kita. Jadi saya minta untuk membabat hadisnya, ciptakan peluang kerja buat mereka. Caranya begini, buka pelatihan kerja gratis. Sehingga kelak mereka bisa sebagai tukang las, tukang servis AC, tukang bengkel motor, atau ojol, dan lain-lain. Kalau perlu dimodali oleh Pemda setempat. Jadi bangun Karang Taruna juga. Dari zaman dulu itu, zaman saya muda itu ada Karang Taruna. Sehingga anak-anak remaja yang nakal-nakal itu bisa terpimpin di situ. Tindak tegas ormas atau ormas kedaerahan yang melakukan premanisme. Dengan demikian premanisme dapat kita mitigasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Sudetonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Berikan pekerjaan, tindak tegas preman-preman ya. Ini mungkin formula yang kita sudah tahu, Mas Arief. Tapi mudah tidak untuk melakukan itu? Saya pikir apabila pendekatannya adalah pendekatan textbook seperti ini, di saat kita memang harus memberikan pendekatan ekonomi seperti ini, saya pikir itu adalah salah satu formula besar yang kita harus lakukan. Karena kan kita tidak bisa menerka-nerka apa sih yang pada akhirnya membuat seseorang jadi preman yang paling enak dan paling bisa terformulasikan secara kebijakan kan itu. Bahwa kita harus memberikan kesejahteraan, empowerment terhadap mereka agar mereka memiliki harkat hidup yang lebih baik untuk bisa berperan di masyarakat. Tetapi mungkin juga ada baiknya kalau kita melakukan beberapa studi yang terkait sama ethno-studies yang pada akhirnya bisa kita budaya yang bisa kita lihat untuk kita jadikan kebijakan di setiap daerah. Karena mungkin hal-hal yang mengakar untuk pada akhirnya orang lebih memilih atau terjuruskan ke arah sana itu ternyata bukan hanya sekedar ekonomi. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir layak untuk dijadikan pendekatan. Ada kebiasaan misalnya untuk instan. Konon katanya bangsa Indonesia mulai menjurus kepada bangsa instan, yang penting dapat uang, dapat enak, tapi kalau bisa nggak usah kerja. Apa benar seperti itu, Mas Arief? Yang namanya fast gratification kan memang itu merupakan salah satu hal yang makin kesini makin menjadi salah satu fenomena hidup ya. Orang sekarang mau makan, kalau dulu kita harus pergi ke tempatnya, beli makanan, segala macam. Sekarang tinggal pencet, makanannya datang. Apapun itu terjadi. Dan saya rasa sedikit banyak itu memberikan kontribusi. Tetapi salah satu hal yang mungkin kita harus sadari adalah sekarang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila premanisme ini merupakan salah satu hal yang mereka lalui dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupannya. Dan ini yang pada akhirnya harus kita kita edukasi mereka, karena kita kan tidak bisa membiarkan parasit sosial ini menjadi salah satu fenomena yang kita harus normalisasi, karena itu yang bahaya. Karena kalau misalnya kita merasa bahwa suatu saat ya udahlah itu memang demikian gitu ya, kita menormalisasi kehadiran preman dalam kehidupan kita, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh kita biarkan. Ya, ini juga berpengaruh kepada bagaimana Indonesia bisa menjadi tempat yang menarik bagi investor, terutama investasi asing. Karena pernah ada tulisan yang mengatakan bahwa Indonesia ini sulit berkembang karena premanismenya begitu kuat. Ini tulisan dari salah satu media asing. Nah, pertanyaannya bagaimana Mas Arief kemudian, kalau tadi Pak Ondo kan mengusulkan dibuat Karang Taruna, Balai Latihan Kerja. Tapi kalau off-takernya di ujungnya tidak ada yang menyerap mantan-mantan preman yang bertobat ini, kan menjadi sulit juga. Bagaimana, Mas? Ya, di saat kita sekarang sedang berjuang ya untuk menata kembali berbagai macam hal yang terkait seperti iklim investasi, ease of doing business, regulasi kita deregulate, lalu berbagai macam reintegrasi terhadap dari berbagai macam kebijakan. Hal-hal seperti ini merupakan salah satu hal yang seharusnya termudah untuk bisa kita lakukan. Dari mulai kebijakannya, anggarannya, off-takernya, itu kan harusnya menjadi salah satu kesatuan. Misalnya sekarang bagaimana kebijakan apa yang kita sebut sama link and match itu, Leo. Misalnya sekarang banyak sekali orang-orang tidak terlalu pintar, tidak terlalu punya uang, tapi memaksakan diri untuk masuk kuliah S1 di berbagai macam institusi pendidikan yang tidak kredibel,
lulus sarjana tidak terserap juga dan ujung-ujungnya jadi preman. Nah, salah satu hal yang kita harus segera tangani adalah seberapa jauh, misalnya kita dorong orang-orang yang lulusan SMP tidak seberapa punya resources, financial resources, tidak seberapa pintar gitu ya, tidak seberapa punya prestasi akademik yang baik, itu langsung kita juruskan kepada SMK misalnya. Jadi mereka udah terampil sejak usia yang sangat dini, dan mereka akan langsung terserap ke berbagai macam industri yang fit di daerahnya. Dan saya pikir itu merupakan kebijakan yang integrated ya, di mana kebijakan kan kita kebijakan BLT kita cukup baik ya. Kebijakan BLT, lalu kebijakan yang terkait sama masa depan seorang anak gitu ya. Saya pikir kalau itu digabungkan, saya pikir ini bisa jadi salah satu formula yang amat sangat baik buat mencegah seseorang untuk pada akhirnya terjerumus masuk ke dunia premanisme. Kesejahteraan atau pekerjaan itu kan adalah obat jangka panjang ya, Mas Arief. Tapi kalau kemudian kita melihat peristiwa yang terjadi di Purwakarta, itu nyawa orang sampai hilang, melayang. Apakah kemudian tindakan yang tegas ini biasanya bisa jadi keras, itu memang sudah diperlukan untuk kembali diberlakukan di Indonesia untuk memberantas premanisme, atau sebenarnya masih belum menuju sana? Tindakan tegas itu selalu penting ya, selalu akan menjadi sebuah remedi. Tetapi kalau kita lihat apa yang kita targetkan, bahwa kita harus menihilkan mereka atau menekan level kehadiran dan eksistensi mereka pada sebuah level yang sangat manageable. Itu kan tidak bisa dilakukan kalau misalnya hanya sekedar solusinya jangka pendek ya. Jadi saya pikir hal yang lebih structured, hal yang lebih terintegrasi, seperti halnya bagaimana ekonomi kita perbaiki, lapangan kerja kita perbaiki, lalu tingkat pendidikan kita perbaiki. Saya pikir itu merupakan salah satu remedi yang jangka menengah dan panjang untuk bisa kita nikmati akhir. Baik, kita harus jeda dahulu. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, apa ukurannya sampai kemudian kita bisa mengatakan bahwa premanisme di Indonesia sebenarnya sudah relatif bisa ditekan oleh kita semua, bukan hanya pemerintah? Apabila kita sudah, kan gini, yang namanya ekonomi biaya tinggi itu kan bisa kita ukur ya. Dan salah satu hal yang sering kali menjadi catatan-catatan pihak investor atau pihak yang memiliki aspirasi untuk berinvestasi di Indonesia adalah dari mulai regulasi ataupun stabilitas keamanan. Nah, di berbagai macam tempat itu ada beberapa catatan-catatan yang merupakan sebuah honest review yang pada akhirnya bisa diungkapkan, dan kalau kita lihat berbagai macam report atau pemberitaan itu benar-benar terrefleksi. Jadi saya pikir contohnya nggak jauh-jauh kok. Ada di berbagai macam daerah, di berbagai macam provinsi, dan itu bisa menjadi salah satu hal yang kita jadikan tools agar pemerintah benar-benar fokus ke wilayah tersebut dengan objek-objek dan subjek yang pada akhirnya menjadi pelaku dari fenomena ini, yakni premanisme. Jadi saya pikir semudah itu kita bisa melihat bagaimana indikator-indikator yang pada dasarnya bisa dijadikan sebagai sebuah tools untuk bisa kita perbaiki. Pertanyaan saya itu tadi mengarah kepada pertanyaan berikut, Mas Arief. Kejadian di Purwakarta ini kan mungkin nanti ada yang melihat bahwa ini hanya kejadian minor, ini belum menjadi fenomena serius. Nah, bagaimana kemudian jangan sampai peristiwa ini membesar begitu rupa, baru kemudian memadamkan api yang sudah sangat besar kan jadi sulit. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir apa yang terjadi di Purwakarta, apa yang terjadi di Lumajang itu kan yang terlibat adalah individu dan korbannya juga individu. Tapi kita juga seringkali mendengar adanya report yang terkait dengan investor asing ya, yang pada akhirnya harus spend sekian, yang pada akhirnya nanti harganya di pass on ke
konsumen. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga kita harus perhatikan. Kalau misalnya sekarang masyarakat ditekan, suatu saat akan ada sebuah titik di mana masyarakat akan melawan. Dan saat mereka bisa melawan tersebut, itu pasti akan ada berbagai macam dari mulai unrest ya, unrest kecil sampai unrest yang besar. Jangan sampai masuk ke arah sana. Tapi kalau misalnya investor itu kan iklim investasi terdampak. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu hal yang kita harus perhatikan. Kita aminkan upaya menekan premanisme. Mas Arief, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, Leo. Pemirsa, perang melawan premanisme tidak cukup dengan penindakan sesaat, dibutuhkan langkah tegas, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memutus akar masalahnya. Negara harus hadir menegakkan hukum tanpa kompromi, agar rasa aman yang dijamin Undang-Undang Dasar itu benar-benar dirasakan oleh kita semua. Saya, Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.